tadi ada yang kepala desa itu juga ada yang 64, ada yang 60. Ini kan ada kegelisahan. Tapi itu menjadi suatu warna pemahaman aturan. Pengisian perangkat itu segera dilaksanakan. Sementara kita saat ini masih mengadakan revisi perda desa. Otomatis yang namanya pengisian kan tidak diperbolehkan, etikanya aturan. Kalau perangkat desa kosong berarti kan jalannya pemerintahan kan timpang. DPRD bersikap untuk menunda pengisian perangkat desa. Panitia khusus atau Pansus 1 DPRD Kabupaten Nganjuk kembali menggelar hearing dengan pihak pemerintah desa. Jika sebelumnya hearing digelar dengan para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI, untuk kali ini rapat dengar pendapat tersebut digelar dengan Parade Nusantara dan Asosiasi Kepala Desa atau AKD. Hampir sama dengan pembahasan pada hearing dengan PPDI, di mana saat itu hearing membahas tentang perda terkait pengisian perangkat dan masa pensiun perangkat desa. Bedanya pada hearing yang digelar bersama dengan para pucuk pimpinan di pemerintahan desa ini permasalahannya lebih kompleks. Terkait masa jabatan perangkat desa atau masa pensiun, di antara kepala desa yang mengikuti hearing yang tergabung dalam dua organisasi berbeda itu juga memiliki pendapat berbeda pula. Ada yang sepakat perangkat desa dipensiun pada usia 60 tahun, namun ada pula yang sepakat jika perangkat desa dipensiun pada usia 64 tahun, jika yang bersangkutan diangkat mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, Marianto, kepada Akurasi TV. Karena perangkat itu kemarin minta 64, tadi ada yang kepala desa itu juga ada yang 64, ada yang 60. Jadi kita nanti samakan persepsi yang terbaik mana. Yang penting itu tidak melanggar aturan yang lebih atas. Terus akhirnya gimana ini? Kok ada yang 60, ada 64? Ya, nanti kita soundingan bareng-bareng. Yang terbaik yang mana? Kalau terbaik 60 ya 60, hari ini 60. Yang penting undang-undangnya itu peraturan pemerintah bunyinya bagaimana. Kalau bunyinya 60 ya kita taat semua bahwa harus 60 kan itu. Kalau terkait dengan pengisian perangkat, Yang jelas kita di DPRD melalui lembaga yang namanya Bapemperda maupun Pansus ini, itu kan kita sedang lagi menggalakkan yang namanya perda ini tentang desa. Otomatis yang namanya pengisian kan tidak diperbolehkan, etikanya aturan. Karena perda lagi dibahas. Ya di situ. jadi ini masih menunggu pengesahan perda dulu ya? Betul, yang namanya di pengisian harus menunggu perda inisiatif ini jadi dulu, baru boleh mengisi. Tapi DPR mengakomodir semua dari PPD maupun dari Semua lapisan masyarakat, perangkat atau kepala desa Nganjuk kita akomodir semua. Yang penting tidak melanggar aturan yang di atas. Terima kasih. Menurut Sekretaris Asosiasi Kepala Desa atau AKD Kabupaten Nganjuk, Sujarwo, pada hearing yang juga membahas tentang pengisian perangkat desa tersebut, AKD meminta DPRD segera merampungkan perda terkait dengan pengisian perangkat desa. Hal itu dikarenakan untuk saat ini di Kabupaten Nganjuk banyak desa yang mengalami kekosongan perangkat. AKD khawatir jika tidak segera dilakukan pengisian perangkat akan terkendala dalam urusan pelayanan di tingkat pemerintahan desa. Versinya AKD itu bahwa pengisian perangkat itu segera dilaksanakan. Karena apa? Memang itu krusial sekali. Banyak desa-desa yang perangkat desanya itu kosong. Kalau perangkat desa kosong berarti kan jalannya pemerintahan kan timpang, karena di sana seperti pelaksana kegiatan, bendara dan sebagainya kan harus perangkat desa. Kalau tidak ada berarti kan dalam menjalankan menyerap dana desa dan sebagainya kan tidak bisa. Oleh karena itu dalam hal ini AKD meminta segera diselesaikan kalau memang pengisian perangkat itu menggunakan perda yang baru, harus segera diselesaikan sehingga tidak terkatung-katung. Apa perda sekarang yang melarang gitu?
Karena kan menurut Dewan itu bahwa perda yang sekarang itu yang dibahas sekarang itu kan sudah diprolegkan. Harus prolegkan berarti tidak ada alasan bagi eksekutif untuk menggunakan perda lama. Itu versi menurut DPRD seperti itu. Nah, kita secara teknisnya belum paham tentang hal itu. Berbeda dengan AKD, Suparlan selaku perwakilan dari Parade Nusantara terkait dengan masa pensiun perangkat desa, pihaknya lebih mengedepankan dengan SK jabatan. Karena di Kabupaten Nganjuk memang masih banyak perangkat yang SK pengangkatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, di mana para perangkat desa itu dipensiun pada usia 64 tahun. Intinya DPRD itu menjaring aspirasi dari semua lapisan kepala desa. Apa yang memang sekarang ranah di bawah itu menjadi rancu, biar ada nanti di perubahan perda tahun 2021 ini. Apa secara umum yang menjadi kerancuan di tingkat desa untuk saat ini? Kerancuan di tingkat desa ini kompleks sekali, ya. Kompleks sekali. Banyak organisasi-organisasi yang memang mengatasnamakan desa. Ada peraturan-peraturan yang belum dipahami tentang desa itu. Jadi perlu ada penambahan wawasan maupun dampingan hukum yang memang sangat-sangat diperlukan oleh pemerintahan desa. Kalau terkait perangkat desa dengan Kades sebetulnya tidak pro kontra, tetapi itu menjadi suatu wahana pemahaman aturan. Ya, jadi kita tidak perlu memperbesar, artinya kita memang pemahaman aturan itu kita berbeda-beda. Artinya gini, kalau yang dulu kita sampaikan tadi ke Pak Pansus bahwa perangkat itu ada yang diangkat sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 79, yang di situ sepertinya kayaknya 64, artinya dia di-SK-kan oleh Wedono atau Kawedana, ya. Terus ada yang 579 yang di-SK-kan oleh camat. Nah, ada yang sesuai amanah Undang-Undang Desa tentang desa itu tahun Undang-Undang 6 tahun 2014, yaitu dia di SK-kan atau diangkat oleh kepala desa. Artinya bagaimana situasi kondisi pemahaman, ya, aturan-aturan itu biar jelas, biar nanti Pak DPRD inilah yang menjembatani untuk meluruskan terkait aturan-aturan. Terkait dengan perda yang berkaitan dengan pemerintahan desa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono menyampaikan, DPRD dalam hal pengisian perangkat desa bersikap tegas untuk menunda sementara proses pengisian itu. Hal itu dikarenakan untuk saat ini Pansus 1 DPRD masih melakukan penyerapan aspirasi dari pihak desa sebagai salah satu langkah mengakomodir untuk menyempurnakan peraturan daerah tersebut. Ini tadi yang pertama sebenarnya kita menyamakan persepsi. Kita minta masukan-masukan dari teman-teman AKD, baik Parade maupun AKD, perwakilan dari kepala desa. Ini masukan-masukan alhamdulillah sudah kita terima. Secara rinci teknis tadi ada di semua masukan. Kita ini kan ada kegelisahan di masyarakat, terutama kepala desa. Dari PSDT ada rencana pengisian terkait dengan perangkat desa. Sementara kita saat ini masih mengagendakan revisi perda desa, sehingga DPRD bersikap untuk menunda pengisian perangkat desa sambil menunggu revisi perda yang kita bahas hari ini. Terlepas dari pro kontra terkait masalah pengisian maupun pensiun perangkat desa, masyarakat Kabupaten Nganjuk berharap baik wakil rakyat maupun perangkat desa serta kepala desa tetap memberikan pelayanan sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tugas utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak sampai terabaikan karena masalah masa jabatan maupun pengisian perangkat desa. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.